PSG musim ini bisa dibilang berubah total. Bukan cuma soal pemain, tapi juga cara main dan filosofi timnya juga beda banget. Semua ini terjadi setelah mereka menunjuk Luis Enrique sebagai pelatih. Dan yang menariknya, Enrique datang bukan buat nurutin ego pemain bintang, tapi buat bangun tim beneran dari nol. Dia bahkan berani pasang badan buat nyisihin Mbappe dan fokus ke struktur tim. Gila sih kalau dipikir-pikir. Yang dimana sebelum era Enrique, PSG itu isinya pemain bintang semua. Messi, Neymar, Mbappe. Dan di atas kertas serangannya kelihatan kayak cheat code atau kelihatan kayak curang banget. Tapi nyatanya di lapangan itu nggak berjalan mulus. Mereka lebih sering main masing-masing daripada main sebagai tim. Istilahnya ya individual lah. Iya sih, kadang mereka juara liga, tapi itu pun nggak selalu. Tahun 2021 aja mereka kalah sama Lille, tim yang nilai total pemainnya mungkin setara harga satu kaki dari Neymar. Yang paling nyesek buat PSG sih pastinya di Liga Champions. Itu trofi yang mereka kejar-kejar sejak dulu. Tapi tiap tahun ceritanya gitu-gitu aja. Main bagus di penyisian grup, kadang lolos ke babak 16 besar, terus rontok begitu aja. 2020 kalah di final lawan Bayern Munchen. 2021 dilibas habis Manchester City. 2022 dibantai Benzema dalam 17 menit. Dan 2023 kembali disingkirkan oleh Bayern Munchen. Rasanya kayak nonton film yang sama berulang-ulang. Dan masalah utamanya jelas, PSG nggak punya identitas. Tim ini cuma sekumpulan pemain hebat tanpa struktur yang jelas. Nggak ada rencana, nggak ada sistem. Jadi begitu kesulitan, ya bubar jalan. Harapannya cuma satu, semoga ada satu pemain yang bisa menyelamatkan itu. Tapi itu nggak cukup buat jadi juara di level tertinggi. Dan akhirnya manajemen PSG sadar, mereka butuh perubahan. Bukan cuma pelatih baru, tapi juga pendekatan baru. Mereka butuh pelatih yang bisa bangun tim beneran, dan pilihan mereka jatuh kepada Luis Enrique. Nah, Enrique ini bukan pelatih yang datang buat ngasih panggung ke pemain bintang. Dia datang buat ngebangun sesuatu yang solid. Kita semua tahu rekam jejaknya. Di Barcelona, dia bukan cuma menangin treble bareng Messi, Suarez, dan Neymar, tapi juga bikin tim yang semua pemainnya tahu peran masing-masing. Dari back sampai ke striker, semuanya terlibat. Nggak ada yang cuma jadi penonton atau jadi pelengkap doang. Di timnas Spanyol juga gitu. Setelah era emasnya Xavi, Iniesta, Busquets berakhir, Spanyol sempat kehilangan arah. Enrique datang dan mengubah semua itu. Dia nggak peduli dengan nama besar pemain. Dia cari pemain yang cocok buat sistemnya. Dan sekarang dia bawa pendekatan ini ke PSG. Begitu tiba di Paris, Enrique punya 3 target utama, yaitu membangun tim yang nggak tergantung sama Mbappe, memperbaiki lini tengah, dan bentuk sistem taktik yang bikin PSG nggak bisa ditebak. Masalah paling besar tentu aja ketergantungan ke Mbappe. Dan jangan salah, Mbappe adalah pemain kelas dunia, tapi terlalu banyak yang bergantung kepadanya. Kalau Mbappe nggak perform, serangan PSG jadi mandek. Semua bola harus lewat dia, semua momen penting harus dia yang selesaikan. Dan lawan pun tahu, matiin Mbappe sama dengan matiin PSG. Dan itu nggak sehat buat tim sebesar PSG. Nah, karena tahu hal itu, Enrique nggak mau main kayak gitu. Dia mau tim yang bisa nyerang dari berbagai sisi. Mau gol yang bisa datang dari siapa aja. Bahkan dia sempat ngasih instruksi langsung ke Mbappe buat bantu bertahan. Sesuatu yang udah lama nggak kita lihat. Dan puncaknya, Mbappe bilang dia nggak mau perpanjang kontrak. Banyak fans yang panik, media ribut. Tapi Enrique tetap tenang. Dia udah nyiapin semua itu. Fokusnya bukan nyari pengganti Mbappe, tapi ngebentuk tim yang nggak perlu bergantung sama satu pemain. Dan setelah itu dia benahi lini tengah. PSG selama ini lemah banget di area itu. Selain Verratti, mereka nggak punya gelandang yang bisa kontrol permainan. Dan kalau lini tengah lemah, semuanya jadi kacau. Back menjadi kerja ekstra, striker nggak dapat suplai bola. Dan akhirnya balik lagi ke andalan, yaitu skill individu. Enrique mulai dari PT-nya. Sebelumnya dia pemain yang biasa-biasa aja. Tapi di tangan Enrique, dia berubah jadi mesin di lini tengah. Tahan dengan tekanan, agresif, dan penting banget buat alur serangan PSG. Lalu Enrique butuh gelandang bertahan yang bukan cuma jagain pertahanan, tapi juga bisa atur tempo. Ugarte sempat dicoba, tapi ternyata kurang cocok.
Akhirnya PSG merekrut Joao Neves dari Benfica. Bocah ini luar biasa banget. Dia bisa tackle, bisa oper, bisa atur permainan, dan pas banget buat skema Enrique. Dan sekarang, PSG punya lini tengah yang beneran jalan. Mereka nggak gampang kalah di lapangan tengah, nggak cuma reaktif, tapi juga bisa mengontrol. Dan hasilnya mulai kelihatan. Di sisi serangan, PSG sekarang nggak cuma ngandelin satu nama. Dembele, lincah banget di sisi sayap, tukang nyulik bek lawan. Desire Doué juga jadi prospek yang menarik, cocok sama gaya main Enrique. Bradley Barcola, berani, cepat, dan nggak takut buat duel. Dan ada Kvaratskhelia, pemain yang bisa ubah jalannya pertandingan dalam satu momen. Dan yang bikin ngeri, semua pemain ini ikut bantu bertahan. Nggak ada yang cuma nunggu bola di depan, semuanya kerja bareng. Cara main PSG sekarang juga jauh lebih rapi. Saat nyerang, mereka bisa berubah formasi jadi 3-2-5. Maksudnya, mereka punya banyak opsi umpan dan gampang banget pecah pertahanan lawan. Enrique pakai prinsip overload, bikin keunggulan jumlah pemain di area tertentu biar bisa menekan terus. Contohnya waktu lawan Lyon, PSG bisa nyusun serangan dari bawah. Terus cuma dalam beberapa detik, udah masuk ke kotak penalti lawan. Bukan karena kebetulan, tapi karena semua gerakan ini udah dilatih. Semua pemain tahu posisi dan kapan mereka harus bergerak. Lini tengah mereka juga lebih fleksibel sekarang, nggak kaku. Kadang bek kiri masuk ke tengah, gelandang tukaran posisi, bahkan gelandang bertahan bisa tiba-tiba muncul di area serang. Pemain depan yang main sebagai false nine punya kebebasan total, dan sisanya ikut menyesuaikan. Ini bikin lawan bingung mau menjaga siapa. Pertahanan PSG juga ikut berubah total. Dulu pressing PSG itu setengah hati, kadang ngepres, kadang enggak. Dan sekarang berbeda. Enrique pasang pressing 1 lawan 1 yang rapi banget. Striker mulai tekan dari depan, winger nutup jalur umpan, gelandang menjaga lawannya, dan back naik lumayan tinggi. Lawan jadi susah banget buat bangun serangan. Mereka panik, salah oper, dan PSG langsung mengambil alih. Nah, secara statistik, PSG jadi salah satu tim dengan pressing terbaik di Eropa, bahkan mengungguli beberapa tim Premier League dalam urusan intensitas. Mereka nggak lagi cuma ngandelin momen ajaib buat menang, mereka bisa kontrol jalannya pertandingan dengan dan tanpa bola. Yang intinya, PSG sekarang udah jauh berbeda. Dulu mereka cuma tim yang ngumpulin pemain mahal, tapi nggak punya sistem yang jelas. Sekarang mereka jadi tim yang beneran tim. Nggak ada lagi kasih bola ke pemain bintang terus berdoa akan keajaiban. Semua pemain punya peran, semua ikut nyerang, semua ikut bertahan. Gol bisa datang dari siapa aja, dan sistem mereka bikin lawan sulit nebak. Yang paling menarik adalah ini baru permulaan dari proyek Enrique. Kalau progres ini terus berlanjut, bisa jadi PSG akhirnya ngangkat trofi Liga Champions yang selama ini mereka kejar. Mereka sekarang punya struktur, intensitas, dan taktik yang fleksibel, sesuatu yang selama ini kurang dari PSG. Setelah bertahun-tahun jadi tim yang cuma terkenal karena beli pemain bintang, PSG akhirnya jadi tim yang main sepak bola beneran. Tim yang tahu caranya nyerang, bertahan, dan menang bareng. Dan dalam sepak bola, tim kayak gitu jauh lebih berbahaya daripada sekumpulan pemain bintang. Dan oke, mungkin sekian pembahasan tentang PSG kali ini yang semakin baik secara tim. Jika ada yang salah, tolong koreksi di kolom komentar. Dan jika kalian suka, jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.